Bahan bakar alternatif berbasis jerami karya anak bangsa Bobby Boss menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Timur Leste untuk produksi dan distribusi di negara tersebut. Oh, ini kita lagi uji coba nih di Lembur Pakuan pakai mesin traktor, yaitu uji coba bahan bakar yang berasal dari jerami. Timur Leste hari ini justru harus berbangga, men. Kenapa? Karena berani melangkah lebih maju dalam urusan energi dibanding Indonesia. Ya, negara kecil itu membuka pintu lebar-lebar bagi Bobby Boss. Bahan bakar nabati dari jerami karya anak bangsa Indonesia. Bobby Boss singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, lahir dari pemikiran sederhana tapi jenius, mengubah limbah pertanian yang selama ini dibakar dan mencemari udara menjadi energi berkualitas tinggi. Dari jerami padi, melalui proses biofuel modern, lahirlah bahan bakar cair dengan oktan setara RON 98. Ya, sekelas dengan Pertamax Turbo, men. Namun dengan harga yang diperkirakan hanya sekitar 8.000 per liter, ini justru bikin warga tertarik, bro. Tapi sayangnya nggak didukung sama si Bahlil. Ini bukan sekedar inovasi biasa, men. Bobby Boss adalah simbol kecerdasan anak bangsa, solusi energi terbarukan, solusi lingkungan, sekaligus solusi ekonomi bagi petani. Jerami yang dulu tak bernilai kini menjadi sumber penghasilan warga. Negara agraris seperti Indonesia sejatinya memiliki bahan baku melimpah. Bahkan disebut 1 hektar sawah mampu menghasilkan ribuan liter bahan bakar secara logika dan potensi nasional. Ini adalah terobosan yang seharusnya dijaga, diuji dan dikembangkan bersama, bro. Namun ironisnya, inovasi ini justru tidak mendapatkan karpet merah dari negeri Konoha. Regulasi energi Indonesia masih kaku, masih berlapis dan cenderung melindungi sistem lama berbasis bahan bakar fosil. Izin dipersulit, standar diperlambat, dan jerami belum diakui secara jelas sebagai bahan baku energi nasional. Akibatnya, Bobby Boss seperti tersingkir secara halus oleh birokrasi. Wah, Bahlil mana nih Bahlil? Ini pasti kerjanya Bahlil nih. Tentunya kalau Bobby Boss ini menjadi bahan bakar nasional dan menggeser atau mengganti setidaknya peran BBM fosil, contohnya yang rugi pasti mafia migas, men. Oleh sebab itu, mafia migas tidak ingin bahan bakar ini sukses, makanya dibikin ruwet tuh izinnya. Di saat yang sama, publik Indonesia justru berkali-kali disuguhi masalah klasik di sektor BBM fosil. Ya, khususnya yang berkaitan dengan Pertamina, men. Berbagai kasus pernah mencuat ke publik, mulai dari kebijakan ekspor minyak mentah di tengah kebutuhan domestik yang masih tinggi. Ya, kemudian banyak pengamat menilai berpotensi dapat merugikan negara karena Indonesia tetap harus mengimpor BBM dengan harga lebih mahal. Jadi simpelnya gini, men. Indonesia itu kan sebenarnya punya cadangan minyak besar tuh. Nah, bahan mentahnya itu diekspor ke Singapura. Kemudian tololnya habis di Singapura, itu sudah jadi bahan bakar, sudah dicampur dengan baik di sana, kemudian diimpor tuh. Nah, kenapa kalau kita punya bahan mentah BBM-nya, ya minyak mentah, kenapa nggak dikelola sendiri, men? Kenapa harus diekspor ke Singapura, kemudian kalau sudah jadi bahan bakar yang sudah jadi, kemudian kita impor dengan harga yang lebih mahal? Kan tolol, men. Persoalan ketergantungan impor yang membuat harga BBM nasional sangat rentan terhadap konflik global dan gejolak geopolitik. Belum lagi Pertalite dioplos tuh. Aduh, kacau nih Pertamina. Selama bertahun-tahun, tata kelola minyak dan BBM dituduh Pertamina telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, bro. Dan pada akhirnya merampok uang rakyat. Ingat ya, itu bukan uangnya pejabat loh, tapi uangnya rakyat, ya uangnya kita semua. Indonesia yang punya minyak justru mengekspor minyak mentah dengan harga murah, sementara di saat yang sama Pertamina mengimpor BBM jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Kan tolol itu.
Kilang minyak tidak dimaksimalkan, impor dibiarkan membengkak ditambah praktek impor lewat broker yang membuat biaya makin mahal. Dari situ muncul beban subsidi dan kompensasi BBM yang tidak tepat sasaran, men. Bocor ke pihak yang tidak berhak, sementara rakyat kecil tetap susah. Lebih parah lagi, bro, kasus korupsi di lingkungan Pertamina dan anak usahanya terbongkar, termasuk pengadaan migas, impor minyak, hingga dugaan praktek curang BBM. Iya bro, betul banget. Akibat korupsi di tubuh Pertamina, negara rugi hampir 1.000 triliun. Iya, kini diproses hukum oleh Kejaksaan Agung dan entah itu gimana kasusnya sekarang. Saya juga nggak tahu tuh kasusnya. Mungkin hilang ya di telan bumi. Berdasarkan sementara aparat penegak hukum dan audit, uang negara yang hilang diperkirakan mencapai ratusan triliun, ya bahkan 1.000 triliun, men. Semua itu bukan sekedar angka di atas kertas, men. Itu adalah uang rakyat, sampai 1.000 triliun loh ya. Ruginya Pertamina, aduh, parah itu. Semua uang itu bukan sekedar angka di kertas, itu adalah uang rakyat. Uang pajak kita semua, uang subsidi yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, tapi justru habis karena korupsi, salah kelola, dan kebijakan yang merugikan negara sendiri, men. Padahal Pertamina ini kan gak punya saingan tuh ya. Ya cuma Shell, itu pun bukan milik negara, men, tapi swasta, gak begitu berpengaruh lah. Publik juga masih mengingat polemik dugaan pengoplosan atau perbedaan kualitas BBM jenis Pertalite yang sempat menimbulkan kegaduhan dan krisis kepercayaan masyarakat nih. Meski berbagai klarifikasi telah disampaikan, fakta bahwa isu ini bisa muncul dan dipercaya luas menunjukkan satu hal penting, men. Kepercayaan publik terhadap tata kelola BBM fosil sudah lama kocar-kacir, gak jelas. Ditambah lagi harga BBM non-subsidi yang terus naik, kualitas yang kerap dipertanyakan, serta emisi tinggi yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Bandingkan dengan Bobby Boss, bahan bakunya lokal, terbarukan, tidak tergantung impor, tidak terpengaruh konflik Timur Tengah, dan berpotensi jauh lebih murah. Secara kualitas, Bobby Boss menawarkan oktan tinggi, pembakaran lebih bersih, dan nilai tambah ekonomi yang langsung menyentuh rakyat kecil, seperti petani. Jadi petani itu kalau habis panen, men, jeraminya itu tidak dibakar lagi, tapi akan dijual tuh ke Bobby Boss. Kan itu sangat bagus, men. Ini bukan sekedar soal bahan bakar, tapi soal arah masa depan energi bangsa Indonesia. Namun sayangnya bro, ketika Indonesia sibuk mempertahankan mafia migas dan membiarkan inovasi anak bangsa terbengkalai, Timur Leste justru bertindak cepat. Negara itu memberikan kepastian hukum, dukungan lahan puluhan ribu hektar nih, agar Bobby Boss dapat beroperasi di negara Timur Leste. Dan komitmen mengganti bahan bakar fosil dengan Bobby Boss secara bertahap di negara itu. Bahan bakar alternatif berbasis jerami karya anak bangsa Bobby Boss menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Timur Leste untuk produksi dan distribusi di negara tersebut. Dengan kerjasama tersebut, Bobby Boss akan diproduksi secara lokal dan didistribusikan di Timor Leste dengan dukungan. Sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa keberanian mengambil resiko kadang lebih penting daripada sekedar bertahan di zona nyaman. Kisah Bobby Boss akhirnya menjadi cermin yang menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Inovasi anak bangsa yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional justru harus menyeberang ke negeri lain untuk diakui. Miris enggak? Miris dong. Sementara itu kita masih bergantung pada BBM mahal, impor penuh polemik, dan berulang kali menyisakan masalah tata kelola. Bobby Boss membuktikan bahwa solusi energi murah, ramah lingkungan, dan berbasis rakyat itu nyata lahir dari jerami, dari sawah, dari kecerdasan anak bangsa sendiri, men. Pertanyaannya, men, sekuat itukah peran mafia migas yang mengontrol elit-elit politik di Indonesia? Ya, contohnya para pejabat dan aparat. Sehingga inovasi anak bangsa sebagus ini malah dipersusah izinnya, dibikin ruwet, dan lain-lain. Padahal kalau ini bisa diterapkan, maka kita akan mendapatkan harga BBM yang sangat murah. Separuh harga dari Pertamax Turbo loh. Wow, gila banget kan? Gimana nih? Coba tulis komentar kalian, bro.